Shalom Jemaat BMC, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kekuatan, semangat yang baru bagi kami semua untuk menjalani hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kami semua. Sebelum kami menjalankan semua aktivitas kehidupan kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan kami jadikan landasan di dalam kami menjalani kehidupan di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, kita masih pada tema yang sama, yaitu bagian yang ketiga, firman membuat kita sehat. Membaca firman Tuhan dengan teratur itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu saja kaitannya juga dengan doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan atau sesudah, tentunya kita akan masuk dulu di dalam doa, mohon bimbingan kuasa Roh Kudus supaya firman yang kita baca dan renungkan itu dapat kita mengerti dan dapat kita pahami. Kekasih Tuhan, membaca firman dengan teratur itu adalah salah satu bentuk disiplin rohani yang akan membuat hidup kita ini tumbuh. Sebagaimana iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh karena firman daripada Yesus Kristus. Jika kita mendisiplinkan membaca firman Tuhan secara rutin, maka kita akan mengalami perubahan di dalam hidup ini. Itu pasti. Ya, tidak ada manusia di dalam hidup ini yang sempurna. Tetapi kalau mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, suka membaca firman Tuhan secara teratur, pasti akan mendapatkan perubahan-perubahan di dalam kehidupan ini. Ya, karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Firman Tuhan itu bisa mengubah pola pikir kita. Ya, pada umumnya bahwa kita ini selalu dikuasai oleh kedagingan, sehingga kita selalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau betul-betul atau mau sungguh-sungguh mendalami, membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita semua ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sekali lagi bahwa kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, buktinya kalau kita ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa terlihat daripada buah-buah Roh Kudus itu terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 yang mengatakan, tetapi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Itulah yang akan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang suka akan kebenaran firman Tuhan, yang suka membaca firman Tuhan dengan teratur. Roh Kudus akan menguasai kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, dan ada kesetiaan.
Untuk itu, marilah saudara sekalian kita berkomitmen mulai saat sekarang ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ini harus menyediakan waktu untuk Tuhan, bukan hanya untuk berdoa, ya, bukan hanya mendengarkan khotbah-khotbah tentang firman Tuhan, tetapi kita mau menyelidiki kebenaran firman Tuhan itu dengan membaca secara teratur. Nah, mungkin pada saat sekarang ini kita masih santai-santai saja kita membaca firman Tuhan. Ya, kalau di gereja misalnya pendeta mengatakan mari kita buka Yohanes pasal ini, ayat ini sampai ini, kita lalu buka ikut baca. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita di rumah atau dimanapun kita berada? Apakah kita ini suka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan itu secara teratur? Dikatakan tadi, kalau kita membaca firman Tuhan dengan teratur, maka akan ada suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan dengan teratur, itu tidak ada perubahan-perubahan yang baik di dalam kehidupan kita, berarti cara kita melakukan itu adalah salah. Atau kita hanya sekedar membaca firman Tuhan ini, tapi tidak merenungkan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita mau merenungkan dengan sungguh-sungguh, maka akan terjadi suatu perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Ya, firman itu akan membuat kita ini sehat, baik secara rohani maupun secara jasmani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memperkenankan kami untuk mendengar, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan semangat hidup baru bagi kami semua di dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan ini, dan kami percaya kami akan memperoleh kemenangan karena Engkau selalu menyertai kami di mana dan kapan saja kami berada. Mari kita sebelum mengakhiri dalam acara saat teduh ini, mohon berkat pertolongan daripada Tuhan. Kiranya berkat Allah yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.